Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan melakukan analisis AHP. Untuk langkah-langkahnya, untuk langkah awalnya pastikan pada ini ya untuk datanya ya. Untuk langkah awalnya tuh pastikan untuk bagian data seperti provinsi, kabupaten itu dibuat menjadi angka gitu. Kayak misal Aceh ini diganti ke satu gitu, ganti ke satu. Nah itu seterusnya sampai ke bawah semuanya, itu agar nanti bisa dilakukan yang namanya datanya itu bisa dihitung gitu. Nah jadi seperti ini, datanya akan jadi seperti ini. Nah data yang saya gunakan kali ini tuh itu untuk produktivitas yang ada di 17 provinsi pada tahun yang beragam gitu, dari 2009, 2010, 11 gitu. Nah, untuk produktivitasnya sendiri ini sebagai independennya, nah untuk independennya itu ada lahan irigasi, tenaga kerja, lalu ada perpupukan ini, Kuliah, NPK, SPN 36, ZA, dan ada juga untuk alat teknologinya, yaitu penggunaan 2 traktor, 4 traktor, dan variabel independen lainnya itu suhu dan intensitas hujan. Nah, setelah kalian memiliki data ini, kalian bisa langsung memasuki aplikasi Stata dan masukkan untuk filenya. Oh salah. Untuk mengimpor file itu ada di sebagian file ini. Lalu tekan impor, pilih Excel. Kita cari untuk bagian datanya. Data panel ini. Oh, jaga mau. Bentar, saya hapus dulu. Dihapus. Kita buka. Nah, jangan lupa pastikan untuk impor bagian first variabelnya ya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk analisis langkah-langkahnya itu, analisis AHP itu yang pertama, kan tadi untuk bagian provinsi sudah kita ubah menjadi angka kan ya, 1 sampai 17. Nah, kita lakukan agar data itu bisa dihitung gitu. Yang pertama, kita lakukan yang namanya XT set. Oh, sebentar. XT set. Lalu kita ambil yang bagian provinsi tadi. Seperti ini. Karena datanya tadi itu tahunan, kita ubah jadi year. Jadi, nah nanti biar kehitungnya tuh tahunan gitu, bukan kayak data normal untuk bagian tahun sama provinsinya. Nah, kita ketik ini enter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan regresi linearnya, yaitu dengan regresi linear itu bagian fix efeknya. Itu dengan cara ketik komen extract seperti ini. Lalu kita masukkan variabel independen sama independennya. Yang pertama itu ini. Dan ini, dan terakhir hujan. Nah, setelah semua dimasukkan, kita tekan yang namanya koma dan FE, karena ini kita uji untuk bagian fix efeknya. Jadi komennya tuh FE. Kita enter, nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nih, kalau nggak kelihatan, muncul hasilnya seperti ini. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat estimate data ininya menjadi fix efek gitu. Caranya dengan estimates terus store fix. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita nandain biar itu jadi fix effect gitu. Kita tekan oke. Nah, sudah. Sini akan muncul nanti pada bagian variabelnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan yang bagian random effect ya. Caranya sama seperti tadi yang extract ini. Nah, bedanya kita ganti bagian belakangnya itu dengan RE kan, karena
random effect gitu ya, lalu tekan enter. Nah, setelah kalian melakukan ini, datanya akan muncul dan kita perlu estimate juga, estimate untuk bagian random. Nah, ini untuk mengestimasi bagian random effect-nya ya, seperti ini. Lalu kita tekan oke, akan muncul juga di sini variabelnya. Nah, setelah itu kita masukkan yang namanya xt test 0 seperti ini. Nah, di sini akan muncul untuk tes random effect-nya muncul di sini, dan ada juga untuk kibarnya, nanti kita hitung dari sininya untuk bagian random effect-nya. Nah, lanjut setelah melakukan xt test ini, kita lanjut ke regresi linearnya. Sama seperti tadi, sama seperti bagian ini, bedanya kita ganti di depannya tuh dengan regress seperti ini. Lalu tekan, dan ini nggak perlu, lalu tekan OK. Nah, akan muncul untuk persamaan regresinya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk nanti interpretasi bagian koefisiennya ya. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya tes pump. Untuk tes pump itu sama seperti tadi juga. Seperti ini. Hanya saja kita hanya menggunakan untuk bagian variabel independennya, dan ini juga dihapus. Nah, jadi untuk tes pump ini hanya menggunakan independent variable, tidak menggunakan dependent variabelnya. Jadi dihapus saja. Lalu tekan oke. Nah, di sini akan muncul untuk probabilitas F-nya. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan Hausman fix-nya atau Hausman test-nya. Caranya Hausman fix random sigma mod. Nah, seperti ini. Kita tekan saja oke. Nah, di sini akan juga muncul untuk projibarnya yang akan dibuat untuk apa ya? Dibuat untuk perbandingan gitu, mana yang lebih baik. Nah, mungkin ini untuk langkah-langkah dari cara analisis AHP-nya. Untuk interpretasinya bisa dilanjutkan nanti dengan teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadli video studi dengan NIM 107 dari kelompok 8. Saya akan melanjutkan interpretasi dari data tersebut. Yaitu di sini sebelum kita melakukan interpretasi, kita perlu memilih model yang terbaik terlebih dahulu dengan membandingkan asumsi uji Chow, uji Hausman, dan uji Breuss and Pagan-Lagrange multiplier. Untuk NBOG Breuss-Pagan itu jika probabilitas kurang dari 0,05, model yang harus dipilih adalah model random effect dan sebaliknya. Untuk uji Chow, yaitu jika probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang harus dipilih adalah model fixed effect dan sebaliknya. Terus untuk uji Hausman, yaitu jika probabilitas kurang dari 0,05, maka model yang harus dipilih adalah model fixed effect dan sebaliknya. Untuk uji Breuss-Pagan itu sesuai dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat kita terima adalah random effect, karena terdapat dua uji yang menerima model random effect. Baiklah, selanjutnya saya Sunarsi dengan NIM 23003. Di sini saya akan melanjutkan interpretasi dari teman saya.
Pada data selanjutnya, di sini ini yang dilingkarin di kota ini yang akan saya interpretasikan. Yang pertama, luas lahan irigasi. Angka di sini artinya peningkatan lahan irigasi sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,591 satuan. Untuk selanjutnya, tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 2,611 satuan. Selanjutnya, pupuk urea. Peningkatan pupuk urea sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,0000151 satuan. Untuk selanjutnya, pupuk NPK. Peningkatan pupuk NPK sendiri sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,371 satuan. Selanjutnya, pupuk SP36. Peningkatan pupuk SP36 sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,0000618 satuan. Selanjutnya, pupuk ZA. Peningkatan pupuk ZA sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 7,101 satuan. Traktor 2. Peningkatan penggunaan traktor sebesar 2 maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,0001035 satuan. Selanjutnya, traktor 4. Peningkatan traktor 4, penggunaan traktor sebesar 4 maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,012578595 satuan. Dan untuk suhu, peningkatan suhu sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,256125 satuan. Yang terakhir, hujan. Peningkatan hujan sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,00533941 satuan. Dari data ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat 5 variabel independen yang dapat menurunkan produktivitas dan terdapat 5 variabel independen dapat meningkatkan nilai dari produktivitas. Cukup itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.